Jumpa lagi dengan saya di Ajib Podcast ASN Jabar ikut bicara. Banyaknya CPNS mengundurkan diri. Padahal kalau tahun-tahun sebelumnya juga sebetulnya ada gaji PNS kecil. Nah ini lucu, kenapa melamar gitu, sanksi tidak boleh mengikuti. Aduh, CPNS P3K kok buat coba-coba ya. Jadi sebetulnya nggak ada alasan lagi kan, kelihatannya mereka tidak mempelajari betul-betul itu. Tahun depan apalagi tidak ada CPNS kan. Di media sosial BKD nih ya Bu, SK tahap 2 P3K sudah sejauh mana Bu? Fresh from the oven adalah gitu teman-teman non ASN di seluruh Indonesia ya, bahwa kedepannya tidak boleh ada lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yulia Dewita di Ajib Podcast ASN Jabar ikut bicara. Halo Akang Teteh, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini di Ajib Podcast BKD Jabar kita akan membahas topik yang cukup ramai juga sedang dibicarakan, yaitu terkait dengan banyaknya CPNS dan juga P3K yang mengundurkan diri. Nah, bersama kita sudah hadir nih dua orang narasumber yang luar biasa. Pertama yaitu Bapak Fahru Ruzi ST dari BKN. Bapak ini nama bekennya Pak Egi ya. Nanti kita panggilnya Pak Egi. Jadi narasumber kita yang pertama Pak Egi dari BKN. Kemudian yang kedua ini sahabat saya nih, Bu Hermin dari BKD Provinsi Jawa Barat juga. Bu Hermin ini kepala bidang PPIK gitu ya. Jadi yang memang khusus menangani nih tentang pengadaan CPNS dan juga P3K. Jadi pada kesempatan ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan beliau berdua terkait tadi isu yang lagi ramai itu, terkait dengan pengunduran diri CPNS dan P3K yang kayaknya rame banget gitu ya tahun ini. Nah ini mungkin nanti coba kita dengar gitu ya, mungkin dari Pak Egi dulu nih dari BKN dari pusat nih, seperti apa sih gitu ya yang terjadi sesungguhnya gitu ya, fenomenanya terkait berita ini CPNS dan P3K yang mengundurkan diri gitu ya. Kenapa sih banyak sekali gitu ya mengundurkan diri, ada apa sih gitu, apa yang terjadi, ada apa di balik ini semua. Mangga Pak, coba mungkin bisa di-share kepada Akang Teteh. Ini Teteh. Iya baik. Sedikit barangkali saya akan coba ya kita kembali atau kita flashback ke belakang. Kok sekarang itu banyak sekali yang CPNS atau P3K yang mengundurkan diri ya, seperti itu ya. Padahal kalau tahun-tahun sebelumnya juga sebetulnya ada. Oh ada gitu juga sebenarnya, bukan baru sekarang gitu ya. Tapi sekarang heboh banget. Sekarang hebohnya. Nah gitu iya. Malah sekarang itu ada angkanya itu di atas 100 gitu, angkanya seperti itu. Nah kalau kita lihat dari data yang sekarang yang mengundurkan diri, nah itu rata-rata kita dapat lihat ya ada 5 kategori atau 5 yang paling tinggi gitu ya, dengan alasan-alasan kenapa gitu mereka mengundurkan diri. Nah yang pertama itu kalau saya baca kemarin di media, kemudian dari data kita di Humas gitu ya, yang pertama yang paling tinggi itu gaji PNS kecil. Nah ini lucu kalau menurut saya gitu ya. Iya. Nah ini lucu gitu. Alasan mengundurkan diri kalau misalkan gaji PNS kecil. Nah PNS itu orang-orang udah dari dulu sampai sekarang itu sudah tahu udah ya. Tahu gajinya sudah tahu ya. Gaji PNS itu kecil. Iya gitu. Di Google tuh udah langsung muncul semua angkanya. Kalau kita browsing di Google, apalagi anak-anak milenial gitu iya, sekarang betul. yang rajin browser menurut saya gitu. Kalau kita browsing pasti gaji PNS itu kecil. Iya. Berapa sih gitu kali PNS? Udah kelihatan dari tabel yang langsung paling ketahuan lah ya. Paling tinggi, iya. Paling tinggi 5 juta kalau nggak salah ya. Iya. Kalau tabel gaji tahun 2019 seperti itu. Nah, ya agak lucu gitu menurut saya gitu ya. Tetapi kok jadi heboh gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan sebetulnya gitu, ini kenapa melamar gitu, sudah tahu gajinya kecil gitu ya, kemudian sudah lulus tapi mengundurkan diri. Nah ini ada apa di balik itu? Nah yang kedua yang paling banyak di situ tunjangannya juga katanya kecil.
kecil. Mhm. Nah, kalau tunjangan, kita bicara tunjangan, ini memang tidak semuanya sama ya. Di setiap Oke. instansi itu tidak semuanya sama, bisa berbeda-beda Tergantung ininya ya, tergantung instansi. instansi Nah, ya. ini hampir sama lah dengan tadi gaji PNS kecil gitu ya. Apakah memang informasi ini tidak sampai gitu ya untuk masalah tunjangan atau seperti apa, kita juga kurang paham, karena ini yang melamarnya kita tidak pernah survei gitu ya Bu ya. Tidak pernah kita tanyakan gitu. Nah, yang ketiga, tidak sesuai ekspektasi atau motivasinya berkurang. Ini mungkin saja gitu, begitu mereka sudah lulus ya, kemudian ternyata dapat pekerjaan atau apa namanya yang lebih ya. Oh, ada tawaran lain yang lebih menarik. Oke. Yang keempat mungkin dari sisi penempatan. Kalau penempatan ini sudah jelas di aturan bahwa yang melamar PNS itu, jika yang bersangkutan dinyatakan lulus itu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu harusnya sudah bersedia, gitu ya. Bukan jadi persoalan lagi. Gitu. Kalau misalkan memang yang bersangkutan sudah melamar, ya harusnya sudah jelas ya, bersedia gitu mestinya, seperti itu. Nah, ini gitu yang saya baca dari fenomena yang sekarang ada. Nah, tapi kalau kita lihat kenapa sih banyak gitu ya? Nah, kenapa banyak? Angkanya sampai berapa sih Pak? Kalau nggak salah sekarang 105. Nah, tapi 105 itu ya yang paling banyak tadi ada yang 5 ya. Nah, kalau kemarin kita baca juga di media gitu ya, kemudian ada pertanyaan, dari 105 itu cuma 0,89% kalau nggak salah ya, seperti itu ya, kurang dari 1%. Tapi walaupun kurang dari 1%, ini kan jadi persoalan ya Bu. Iya, betul. Jadi persoalannya gitu. Nah, artinya kalau misalkan kita lihat ini menjadi persoalan, mestinya gitu ya pemerintah juga harus membuat regulasi. Gitu. Nah, kalau sekarang kan sanksi bagi mereka yang mengundurkan diri itu hanya tidak boleh nih. Satu, bagi mereka yang sudah lulus seleksi tahap akhir, ini seleksinya sanksinya hanya tidak boleh mengikuti 1 kali, begitu ya. Oke. Kemudian kalau yang sudah memiliki nomor identitas, ini juga sanksinya sama, tidak boleh mengikuti 1 kali. 1 kali periode. Oke. Ada tambahan saksi dari instansi. Ini memang ada waktu melamar kan mereka ada surat pernyataan yang menyatakan tidak boleh mengundurkan diri selama 10 tahun gitu kan. Itu sudah dibuatkan kalau begitu mereka sebenarnya lulus, ada pernyataannya tidak boleh mengundurkan diri itu, tapi sanksinya mereka tadi mengajukan pemberkasan untuk mendapatkan nomor identitas. Nah, itu ada surat pernyataan itu. Jadi tidak boleh mengundurkan diri. Ya sudah jelas itu gitu. Nah, jadi sudah diatur sebetulnya demikian rupanya. Tapi kalau kita lihat sanksinya tadi, yang pertama hanya 1 tahun gitu, oke lah kalau misalkan usianya masih memenuhi syarat ya, dia masih bisa ikut lagi di periode berikutnya. Berarti di periode berikutnya masih gitu. Tapi kalau misalkan usianya pada saat itu sudah melampaui gitu ya, minimal kan 35 gitu ya Bu ya. Kalau sudah 35 pada situ, maka tahun berikutnya tidak akan bisa ikut kan. Sudah kesempatan terakhir. Jadi sudah diatur di dalam aturannya, dalam pengetatannya. Hanya sanksinya 1 tahun. Dan kalau yang sudah diangkat, ya tadi sudah ada perjanjian sebelumnya tidak boleh pindah dan ada sanksinya. Makasih Pak. Jadi tadi kalau disampaikan oleh Pak Gitu, jadi sebenarnya dari berbagai alasan itu yang utama tadi yang disampaikan mungkin masalahnya penghasilan ya. Which is yang kalau kita bilang juga ya itu tadi sebenarnya dari awal dia melamar kan juga harusnya sudah tahu seperti itu ya. Kemudian tadi kalau komitmen masalah penempatan, ya itu tadi juga mungkin bisa itu ya. Jadi tadi awalnya coba-coba Suganwe ditempatinnya di tempat yang ini ya. Aduh, CPNS P3K kok buat coba-coba ya. Ini harus diseriusin loh, nggak boleh buat coba-coba gitu ya. Soalnya kan sebenarnya apa sih
keinginan atau animo masyarakat untuk menjadi PNS itu masih sangat besar kan ya. Iya. Jumlah yang Betul, mendaftar betul. tuh kan masih sangat besar dibandingkan formasi yang ada gitu. Jadi sebenarnya memang sangat disayangkan gitu ya kalau tadi jadi akhirnya cuman buat coba-coba, begitu keterima ada hal-hal yang katakanlah kurang seret, kemudian mengundurkan diri. Nah Iya. mungkin kalau di Jawa Barat gimana nih Bu Hermin gitu? Kalau tadi di secara nasional kan jumlahnya sebenarnya kalau di proporsi itu ya nggak terlalu besar ya, Tidak tapi terlalu besar, tetap saja gitu ada angka sebesar 100 itu walaupun proporsinya kecil tadi tetap menjadi ya masalah karena tadi ya karena peminatnya tuh sebenarnya banyak. Jadi sayang sekali begitu formasi sudah terisi kemudian ditinggalkan. Nah, kalau di Jawa Barat gimana nih Bu? Iya. Seperti apa nih? Mangga Bu? Tur nuhun. Tepang deui sareng abdi. Ya. Terkait dengan PNS atau CPNS yang mengundurkan diri memang ini menjadi ramai di tahun ini ya Pak Egi. Iya. Kalau secara nasional memang menurut catatan kami itu ada 112 ribuan lah CPNS tahun ini. Iya. Nah, kemudian ada yang mengundurkan diri 105 tadi ya Pak. Betul. Itu secara nasional. Nah, kalau di Jawa Barat memang ada juga sih Bu. Ada kebetulan kemarin ada yang ingin mengundurkan diri itu sebanyak 2 orang. Sebetulnya 3 mungkin ya. 2 yang dari umum, 1 yang dari lulusan STAN itu. Karena kita juga menerima 99 CPNS dari STAN itu yang kita tempatkan di beberapa perangkat daerah. Nah, betul tadi yang dikatakan oleh Pak Egi, jadi banyak pelamar atau CPNS itu yang merasa tidak puas dengan penghasilan gitu ya. Padahal itu kan semua terbuka, apalagi yang namanya gaji PNS itu secara online bisa dilihat. Iya, Betul, iya, betul. betul. Bisa dilihat, kemudian bisa dipelajari juga. Kemudian untuk penempatan pun mereka kan mendaftarnya sesuai dengan formasi yang ada. Dan Formasi yang penempatannya dibuka. di mana Dan mereka yang ada. memilih gitu ya. Betul, mereka yang memilih. Mhm. Punten, misalkan ingin di BKD, di mana sih BKD, ternyata di pelosok, itu kan bisa dibatalkan. Iya, Saya nggak iya, mau kada iya. di pelosok seperti Iya. itu. Nah, penempatan itu dari awal juga sudah mereka diberi keluasan untuk memilih. Iya. Jadi sebetulnya kalau misalkan itu nggak ada alasan lagi karena semua udah terbuka gitu. Dan betul yang kata Ibu sampaikan, banyak masyarakat yang ingin mendaftar menjadi pegawai negeri, Iya, menjadi betul. ASN gitu, baik itu PNS maupun P3K. Terbukti dari kemarin catatan kami kita menerima cuma 540 formasi, tapi yang mendaftar 21.000. Tuh, luar biasa kan? Itu kan berarti sebenarnya udah terpilih banget itu saringannya tuh udah yang rapet gitu ya sampai bisa terpilih itu, sayang sekali. Oke. Nah itu makanya banyak yang seperti itu ya. Kita daftar pembukaannya banyak, pendaftarannya banyak, kemudian pembukaan cuma sedikit. Terbukti bahwa peminat tuh banyak gitu. Khususnya di Pemprov Jabar. Kemudian informasi-informasi yang kita berikan juga lumayan luas juga Bu. Di webnya BKD, di IG-nya juga, kemudian penyebaran secara nasional pun mungkin mereka juga harusnya bisa melihat gitu. Itu informasinya sudah sangat luas. Jadi ya kelihatannya mereka tidak mempelajari betul-betul gitu, seperti itu. Ya mungkin yang biasanya dapatnya besar misalkan sampai 2 atau 3 digit misalkan, ini pas masuk PNS geningan sakieu Syok langsung ya. langsung Nah ya merudul nolna berhilangan. Nah kayak gitu kalau di kondisi di Pemprov Jabar ada sih yang mengundurkan diri tetap. Nah kalau misalnya dampaknya nih kira-kira gimana sih ini dari yang mengundurkan diri tadi kan berarti ada kekosongan atau gimana kira-kira, atau selain dari kekosongan itu dampak lainnya apa Bu? Dampaknya mungkin untuk yang PNS-nya sendiri yang mengundurkan diri itu yang bersangkutan itu tadi yang disampaikan Pak Egi, ada backlist-nya. Di Pemprov Jabar baik Bu. Jadi kita hanya mengacu ke aturan pusat, hanya di blacklist 1 tahun. Kalau misalkan di di Kemenlu itu saya baca-baca 50 juta. Oh denda. Oh. Kemudian di mana ya di Bappenas sampai berapa puluh kalau nggak salah di CPNS di BIN gitu itu sampai 100 juta itu. Itu jadi dari awalnya sudah disampaikan begitu ya kalau memang dia berubah pikiran tadi akan ada sanksi seperti itu ya. Karena dengan kejadian itu kan menutup kesempatan orang yang ingin. Iya betul. Itu yang pertama. yang sayang sekali. Kemudian keduanya dari sisi kita Pemprov Jabar kita kan sudah membuat formasi di mana formasi itu
berdasarkan perhitungan Anjap ABK segala macam Iya. kan, termasuk target pimpinan kita. Iya. Misalkan target ke depan dari sisi misalkan dari pendidikan kita membutuhkan guru sekian. Iya. Itu kan sudah Iya. direncanakan. Iya. Kita Iya. membutuhkan Jadi memang benar-benar sudah butuh gitu ya, Betul. diharapkan begitu itu terisi bisa langsung segera berkontribusi, ternyata betul. Kalau kosong Jadi sekarang ya otomatis butuh waktu lagi ya Bu butuh ya waktu. untuk Mengisi itu butuh iya. waktu. Pertama tahun depan apalagi tidak ada CPNS kan Pak Bu. Jadi itu sudah pasti tidak akan terisi. Kalaupun ada pengisian ya kita harus cari orang lagi yang pas Iya. dengan posisi itu. Seperti itu. Nah itu ya, jadi kita ada tadi ya bukan hanya masalah tadi menutup kemungkinan dari teman-teman yang lain, Akang Teteh yang luar biasa banyaknya gitu ya, yang berminat sebenarnya menjadi ASN, tapi juga tadi dari sisi organisasi kita juga jadi terhambat gitu ya tadi ya, yang katakanlah bisa langsung running kalau formasi itu sudah terisi, ini jadi harus tadi ada upaya lagi atau waktu lagi. Kembali ke Pak Igi mungkin Mbak, kalau selama ini tuh kalau dilihat tadi kan gitu ya, rata-rata misalnya faktor utama mengundurkan diri itu penghasilan seperti itu. Nah pernah ada disurvei nggak sih gitu ya, ini rata-rata yang mendaftar gitu ya jadi CPNS tuh motivasinya apa sih sebenarnya? Jadi kalau katakanlah kalau kita dulu ya zaman saya gitu misalnya kenapa sih mau jadi PNS? Oh ya itu tadi kan kalau orang tua tuh biasanya apalagi kalau cowok-cowok gitu ya mantu idaman gitu kan kayaknya ya. Kalau PNS gitu ya. Jadi apa nilai jual bertambah dong. Atau jadi ya pokoknya dari stabilitas. Mungkin kan seperti itu ya rata-rata kalau dulu. Nah, saya makanya kita nggak tahu nih generasi sekarang nih ya sampai terjadi seperti ini tuh sebenarnya mereka motivasinya apa gitu sih ya. gitu ya? Apakah pernah ada angket atau survei atau ini tentang hal tersebut gitu ya? Pernah ada gitu nggak Pak? Tahu saya sih belum pernah ada Belum ya pernah ya? survei ini. Ya mudah-mudahan nanti ini setelah kita podcast Iya, ini besok-besok ada ya survei gitu Iya. ya. Ada yang survei. Setahu saya sih belum ada. Iya, Belum iya. ada yang pernah survei gitu. Motivasi sebetulnya mereka untuk melamar sebagai CPNS itu apa? Iya. Gitu ya. Ya kita kembali tadi ke pertanyaan awalnya. Begitu mereka tahu gaji, berarti ini motivasinya apa Nah, sebetulnya? iya kan? gitu. Motivasinya penghasilan atau pengabdian kan? begitu? Iya, iya. Kita harus tahu dulu. PNS itu salah satunya adalah pengabdian yang diutamakan, pengabdian kepada negara dan masyarakat. Ini sudah jelas. Makanya kenapa gaji kecil pun banyak yang mau, karena niatnya pertamanya motivasinya adalah mengabdi gitu, mengabdi kepada negara dan masyarakat. Nah, tapi kalau misalkan ini sudah mengabdinya kepada penghasilan, ini ini luar biasa. Makanya harus ada survei nih. Betul nggak gitu misalkan yang motivasinya motivasi apa ini gitu apa sih kan? mereka ini sebetulnya? Ya syukur-syukur sebetulnya tadinya memang pinginnya mengabdi gitu ya. Tetapi mungkin sekarang kesempatannya bukan mengabdi kepada negara. Tidak melalui CPNS Bu. Barangkali seperti itu ya. Bisa saja kan mereka mengabdinya ke negara tapi lewat yang lain gitu, lewat jalur yang lain. Seperti itu ya. Saya juga tidak akan mengejudge mereka seperti itu ya. Karena kita juga tidak tahu sebetulnya motivasi mereka apa. Gitu. Nah itu tuh jadi ya Akang Teteh, jadi sebenarnya gitu ya Pak, yang diharapkan kalau jadi PNS itu tadi motivasi utamanya itu harus pengabdian dulu. Karena kita abdi negara ya Pak ya gitu ya. Jadi itu yang diutamakan. Kalau banyaknya sekarang pengabdi konten kayaknya. Jadi sama dialihkan gitu ya, sama-sama pengabdian tapi ini mengabdi kepada negara gitu ya Pak. Nah terus kemudian ke depannya Pak, karena kan tadi sudah disampaikan juga ya oleh Bapak bahwa oh ya memang sekarang sudah ada sebenarnya aturannya, sanksinya segala macam, tapi mungkin yaitu tadi apa namanya baru sebatas katakanlah tadi di blacklist atau tidak boleh mengikuti satu periode. Nah kalau tadi didengar kan sebenarnya beberapa lembaga gitu ya seperti kementerian dia menambahkan berarti gitu ya aturannya sanksi yang lebih memberatkan katakanlah sehingga para CPNS atau P3K kan yang misalnya tadi diterima akan berpikir berulang kali gitu ya kalau dia mau mengundurkan diri. Nah rencananya akan ada nggak ke depan nih kebijakan secara nasional tadi ke arah sana gitu sanksinya gitu maksudnya? Kalau untuk saat ini saya belum mendengar ya Bu, tapi kemarin ada sih begitu ini ada ramai di media, maka ini akan nanti mungkin akan dibuatkan sedang mungkin ya mudah-mudahan ini nanti pemerintah akan membuat yang sanksi lebih tegas ya. Saya kira seperti itu. Kalau sekarang sudah dibicarakan di tingkat
atas sana kita belum tahu seperti Oke, apa ya. Tapi pinginnya kita sih ya akan ada ya nanti mudah-mudahan pemerintah akan membuat regulasi yang lebih tegas untuk sanksi ini. Iya. Pengadaan CPNS itu prosesnya panjang. Dari mulai betul. perencanaan, Iya. kemudian ada pengumuman, Iya. ada seleksi, Iya. ya, kemudian ada penetapannya. Setelah itu anggaran yang dikeluarkan juga tidak kecil gitu ya untuk pengadaan ini. Nah, tetapi nanti bisa kita klasifikasi menjadi dua, Bu. Orang yang tadinya lulus seleksi dan yang sudah mendapat NIP. Nah, mungkin tadi ada ini sanksinya harus dibedakan antara dua ini ya. Kalau tadi mungkin yang ada sanksi termasuk sanksi instansi barangkali. Nah, itu mungkin tadi yang ada denda dan segala macam. Tapi kalau dari sisi yang tadi baru lulus seleksi seleksi tahap akhir, nah barangkali ini nanti yang harus diatur, Bu. Karena ini belum ya, mereka belum menjadi CPNS. Iya, betul. Belum. Tapi kalau yang sudah mendapat nomor identitas ini sudah. Nah, dan ini sudah menjadi ranahnya instansi nantinya gitu. Dan regulasinya pasti ini akan dibuat di instansi gitu. Dan sudah ada kemarin aturannya. Untuk sanksi selanjutnya maka akan diserahkan instansi. Tapi regulasinya kita nggak tahu seperti apa. Tapi kalau yang lulus seleksi tahap akhir, nah ini yang belum baru 1 tahun saja gitu. Ini mungkin nanti yang akan dipertegas gitu. Tapi kalau untuk mengisi formasi yang ditinggalkan oleh CPNS yang mengundurkan diri, ini kan sudah ada aturannya ya, Bu ya. Dapat diisi oleh peserta yang nilainya paling tinggi di bawahnya. Selama formasinya sama gitu ya. Itu sudah dapat diisi sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita bicaranya rugi dong kalau misalkan ini selama masih ada formasinya sebetulnya tidak ada yang dirugikan ya, Bu ya. Tidak ada yang dirugikan. Jadi menguntungkan yang di bawahnya. Iya. Karena tetapi kalau misalkan ternyata yang lulusnya tidak ada, nah ini yang tidak terisi. Jadi mungkin bisa kosong. Nah, lalu gimana untuk mengatasinya? Nah ini harus kita bicarakan juga. Kalau misalkan ternyata tidak ada lagi yang mengisi di bawahnya, tidak ada penggantinya, kemudian formasinya kosong, dari mana nanti untuk mengisi ini? Gitu kan? Nah ini yang harus dibicarakan. Apakah nanti diambil dari jabatan yang ada, gitu ya? Dianalisis lagi gitu, analisis jabatannya. Ini ada yang di sini yang berlebihan bisa dimasukkan ke sana dan seterusnya. Barangkali seperti itu. Iya. Berarti tadi sebenarnya begitu ini kosong bisa diisi oleh di bawahnya ya. Boleh. Itu baik itu pada saat misalnya mengundurkan dirinya pada saat dia lolos seleksi akhir atau sudah saat dia mendapatkan NIP juga bisa diisi oleh di bawahnya. Pada saat yang bersangkutan sudah lolos seleksi akhir. Ya, jadi apabila dia mengundurkannya sebelum mendapat ini kan ya. Tapi kalau sudah pemberkasan, nah itu yang tidak bisa lagi dari yang di bawahnya ya. Sehingga mungkin tadi menunggu tahap pengadaan berikutnya atau tadi dari yang ada di isi gitu ya, yang tadi prosesnya sangat panjang ya. Nah seperti itu gitu ya. Jadi ya karena saya kalau nggak salah di Jawa Barat juga ada ya, Bu, beberapa yang memang mengundurkannya tapi belum pemberkasan ya. Itu memang langsung diproses yang di bawahnya naik. Tapi yang kemarin ini kan yang 2 orang 3 orang tadi itu memang sudah bertugas gitu ya, sudah ditempatkan, kemudian mengundurkan diri ini yang tadi agak repot gitu ya, panjang ceritanya gitu ya. Nah mungkin tadi kalau dari Pak Egy mungkin kedepannya juga bisanya kebijakannya nanti diserahkan kepada ini ya, tadi kalau misalnya kementerian di pusat atau mungkin di kita di Pemprov Jabar gitu ya, Bu Hermin, mungkin kita juga berarti kedepannya mesti memikirkan juga ya apabila nanti kebijakannya seperti itu gitu ya diserahkan, berarti Pemprov Jabar juga harus memikirkan kira-kira kita langkah antisipasinya ke depan bagaimana sih gitu ya supaya ini tidak terulang lagi katakanlah seperti itu. Walaupun sebenarnya dari tahun ke tahun itu ada ya Pak ya sebenarnya. Cuman mungkin sekarang itu tadi lagi kondisi seperti ini gitu ya. Kemudian jumlahnya juga mungkin cukup lumayan gitu ya. Jadi menjadi katakanlah sorotan gitu ya. Kemudian ke Bu Hermin nih, Bu.
ada titipan pertanyaan. Ini biasalah di media sosial BKD nih ya Bu, gitu kan, di IG segala macam itu kan banyak sekali ya P3K, pertanyaan. non Iya, ASN. gitu. P3K nih Bu, gitu kan biasa selalu pada ada yang di MDM, ada yang nanya gitu ya, SK tahap 2 P3K ini sudah sejauh mana Bu gitu, infonya mangga diantos ini sama Akang Teteh semua. Ya alhamdulillah untuk P3K di Pemprov Jabar yang tahap 1 sudah kita distribusikan SK-nya dan kelihatannya mereka sudah mulai bertugas itu di tempat yang kita tugaskan. Untuk tahap 2 ini kita masih nunggu prosesnya dari BKN, dari Bapak. yang turunnya tuh lama banget ya. Curcol juga nih. Curi-curi di dia Pak. Luar biasa Bu. Jawa Barat itu paling banyak Bu. Iya. Umatnya emang paling banyak Mak. Nah itu ya betul, emang kita tahap 1 5.700-an Bu. Tahap 2 itu 5.200-an. Nah status kemarin itu baru masuk ke kita sekitar 2.000-an lah Bu lah, yang baru masuk ke kita. 2.000 itu begitu kita masuk ke kami, ke inbox ya, istilahnya kita inbox, itu langsung kita proses SK SK P3K-nya dan kontraknya kita proses itu simultan dengan kontraknya kita serahkan ke Disdik ya, untuk diserahkan ke yang bersangkutan untuk tanda tangan. Nah selebihnya ya kita juga minta bantuan, mendorong terus teman-teman di BKN di pusat untuk segera diturunkan, karena pesan dari Disdik kemarin itu mudah-mudahan sebelum tahun ajaran baru ya itu dimulai, itu semua P3K sudah turun lagi dong. Iya. Ini kan PPDB udah mulai. Itu makanya ya mudah-mudahan di Juli atau Agustus ya Pak ya, bisa ya. Mudah-mudahan gitu. Ya kita berusaha untuk dikejar terus Ibu. Oke, sip. Gimana Pak? Kalau untuk tahap 2 untuk penetapan nomor identitas saya kira sudah selesai Bu semua ya. Kemarin seingat saya tinggal 1 orang atas nama siapa kemarin yang belum bisa tetapkan, itu sudah tetapkan terakhir karena memang kemarin ada perbedaan di nama kalau nggak salah, itu 1 orang sudah kita selesaikan untuk penetapannya. Nah nanti saya mau ngecek dulu nih apakah inboxnya saja yang belum dikirim gitu ya. Oke, sebenarnya di sana prosesnya sudah selesai ya, mudah-mudahan seperti itu. Penetapan nomor identitas semua yang P3K tahap 2 sudah selesai. Itu sudah kita selesaikan 1 hari sebelum Idul Fitri kalau nggak salah. Yang Bu. mana tuh yang tahap 2? Yang tahap 2. Sebetulnya udah kita selesaikan karena memang kita kejar waktu itu tanggal 30 orang-orang takbiran kita ngerjakan nih Bu. Nah itu luar biasa itu ibadahnya. Mantap. Karena memang kami bukan diperintahkan ya. Iya. Jadi kami dihimbau pada saat itu kalau bisa ini akan menjadi oleh-oleh lebaran buat teman-teman P3K. Jadi kami malam itu tanggal 30 itu semua tim gitu ya sampai malam itu kita selesaikan. Alhamdulillah sisanya waktu itu kalau nggak salah 200 orang sekitar segitu 250-an lah. Yang memang datanya masih bermasalah, kita masih minta data kelengkapannya dan seterusnya. Tapi memang untuk yang Provinsi Jabar kemudian ada 1 orang yang perbedaan nama. Nah ini kita harus perbaiki dulu namanya, kemudian baru bisa kita berikan nomor identitas. Nah ini kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu baru saya nomorkan. Betul. Nah untuk masalah mungkin tadi yang terkait dengan apakah sudah di inbox atau belum, nah ini memang prosesnya Bu ya. Nah proses inbox kita itu kalau misalkan belum ditandatangan secara digital, inboxnya belum kita bisa kirim. Nah nanti akan saya cek ini. Nanti saya akan cek apakah sudah di inbox semua atau belum. Yang mudah-mudahan sih sudah ya Bu ya. Mudah-mudahan sudah semua. Ya jadi ini insya Allah ya mudah-mudahan tadi ya kabar gembira ya, mudah-mudahan prosesnya tadi sudah selesai. Tinggal tadi ini masalah proses teknis untuk di aplikasi ya. Di aplikasi untuk masuk untuk apa tadi tanda tangannya, kemudian masuk juga ke sistem yang ada di BKD Jabar. Jadi gitu Akang Teteh, mudah-mudahan segera gitu ya terjawab ya, harap bersabar. Karena orang sabar itu disayangi Allah. Betul Bu, di BKD juga nggak tinggal diam gitu. Nah kita gitu. juga terus berusaha. Iya Bu Hermini, kalau saya juga kalau ketemu Bu Hermini kayaknya udah ini isinya pikirannya tuh CPNS P3K, CPNS P3K. Nggak jauh dari situ. Jadi gitu Ang Teteh, insya Allah tadi memang ya Bu, kita di BKD juga tentunya di BKN dan juga sama di BKD Provinsi Jawa Barat kita juga
terus berupaya ya semaksimal mungkin supaya bisa cepat terselesaikan dan nanti tersampaikan gitu ya untuk SK yang P3K tahap kedua ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa segera lah tadi mendapatkan kabar gembira nih gitu ya, Akang Teteh P3K tahap 2 yang sedang menunggu-nunggu. Nah, kemudian selanjutnya mau ngobrolin yang lagi rame juga nih gitu ya. Banyak banget nih memang isu-isu nih ya. Aduh, udah CPNS mengundurkan diri, P3K ini segala macam. Nah, itu yang terbaru gitu ya, yang paling hangat fresh from the oven adalah itu tadi ada surat edaran ya dari Kemenpan RB gitu ya, yang menyatakan terkait dengan non ASN nih ya, gitu teman-teman non ASN itu yang ada di seluruh, ini mah untuk di seluruh Indonesia ya, termasuk di Provinsi Jawa Barat, bahwa kedepannya tidak boleh ada lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, gimana nih Bu kalau di Jawa Barat tindak lanjut yang sudah kita lakukan terkait surat edaran tersebut? Mungkin bisa disampaikan juga sebagai informasi ya, dan klarifikasi juga gitu langkah-langkah yang sedang kita lakukan terkait hal tersebut. Silakan. Ini terima kasih juga nih ada podcast, jadi bisa menyampaikan informasi. Mudah-mudahan ini juga bisa tersampaikan sampai ke Akang Teteh juga. Ya, kaitan dengan SE dari Kemenpan itu yang nanti di November 23 November 2023 November ya, saya lupa. Pokoknya intinya November 2023 itu non ASN itu harus dihilangkan. Nah, di Pemprov Jabar ini merespon terkait surat tersebut. Kami juga udah beberapa kali nih Bu rapat dengan para pimpinan di sini untuk membahas bagaimana status atau kondisi P3K non ASN yang ada di kita. Nah, tahapan awal kami dari BKD dari tanggal 8 kemarin lah, 8 Juni ya, kita melakukan pendataan. Jadi pendataan itu sebetulnya hanya untuk memetakan, melihat kondisi non ASN yang ada yang tersebar di perangkat daerah gitu. Dari mulai pendidikannya, keahliannya, jabatannya gitu ya, termasuk jumlahnya juga gitu ya. Kita ingin memetakan itu, sehingga ini menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan. Nah, rencananya memang hasil dari pemetaan ini nanti akan dianalisa lagi. Jadi tidak hanya mendata ternyata non PNS sekian ribu gitu. Nah, itu nanti akan kita serahkan ke dalam hal ini ke Biro Organisasi untuk dianalisa. Nanti dikaitkan dengan keberadaan PNS dan non ASN. Apakah non ASN ini mengerjakan pekerjaan PNS-nya atau apakah memang PNS yang memang betul-betul tidak ada sehingga harus diisi oleh non ASN. Nah, pemetaan seperti itu yaitu dikaitan dengan anjap ABK-nya, dengan formasinya, dengan peta jabatannya, dan semuanya yang ada kaitan dengan Biro Organisasi. Nah, nanti bahan ini rencananya akan dibawa ke pusat gitu. Bahkan pada waktu dekat ini juga kami juga akan mengundang para pimpinan daerah juga, dalam hal ini kabupaten kota. Pak Sekdanya, Pak bagian organisasinya, kepala BKD-nya untuk membahas ini gitu. Untuk mengambil keputusan atau kebijakan terkait dengan keberadaan non ASN ini. Nah, kembali lagi ke pendataan tadi, kami memang melakukan awalnya sih Bu, waktu pas 2021 tuh kami sudah mendata non ASN 2021, tapi tidak berbasis aplikasi. Karena di undang-undang ASN pun di situ hanya ada ASN itu P3K dan PNS ya Pak ya. P3K dan PNS itu ya ASN. Nah, non ASN itu tidak. Sehingga pada saat akan melakukan pendataan, ini benar nggak ya, dilema nggak ya, kan gitu kan. Takutnya orang-orang kan kalau sudah didata oleh BKD itu suka, wah saya di data nih sama BKD mau diangkat nih. Nah, seperti itu. Nah, tapi dengan adanya surat tadi, akhirnya mau nggak mau kita melakukan pendataan secara resmi menggunakan surat dari kepala badan. Dan itu betul-betul sangkuriang Bu, kita membuat aplikasinya cuma dalam waktu berapa hari ya, 5 hari mungkin. Kemudian kita luar biasa dan, memang dan ternyata ya wow juga, jumlahnya itu banyak, lebih banyak dari
PNS dari ASN yang ada di kita. ASN itu sekitar 60%-an lah Bu, pegawai yang ada di kita tuh. Kalau dijumlahkan itu sekitar 91.000 Pak. Antara PNS, P3K dan non ASN. Totalnya semua ya. Oke. Itu mungkin kondisi respon kita terhadap surat yang tadi bahwa non ASN akan harus dihapus di November 2023. Jadi ini masih melakukan pendataan dulu Bu, seperti apa. Oke, jadi kita belum sampai kepada satu rekomendasi kebijakan yang akan seperti apa, tapi kita sedang berproses ya Bu ya. Berarti merespon dari surat edaran tersebut. Tadi mulai dari kita melakukan pendataan, jadi kita memang itu tadi harus benar-benar punya gambaran yang utuh dulu ya gitu ya terhadap tadi non ASN yang ada di Pemprov Jabar. Makanya dilakukan tadi pendataan yang benar-benar seksama, tadi dianggap lengkap ya, mudah-mudahan datanya ya tadi ya, mulai dari ya tadi lah jabatan segala macam, masa kerjanya juga ya segala macam, nanti baru dikaji lagi, dianalisis tadi dengan biro organisasi juga untuk bisa menentukan kira-kira ke depan strateginya gimana. Kita akan konsultasi juga ke pusat ya. Termasuk tadi juga kita bersama-sama dengan teman dengan kabupaten kota gitu ya, para pimpinan yang ada di kabupaten kota, untuk karena ini tadi ya seluruh Indonesia lah ini semua rasanya pasti menghadapi gitu ya kondisi seperti itu gitu ya, di mana pada saat ini kita tuh juga masih katakanlah berdampingan dengan teman-teman non ASN gitu ya, bekerjanya seperti itu. Jadi ya itu mudah-mudahan bisa sedikit memberikan ini ya, sekilas info lah ya gitu ya, respon kita terhadap surat edaran tersebut gitu ya, apa yang kita lakukan di Provinsi Jawa Barat. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini sebelum kita closing, mungkin mangga dari Pak Egy dulu, kira-kira ada yang disampaikan mungkin gitu ya, pesan atau himbauan buat Akang Teteh atau segala macam terkait tadi ya isu bahwa ada ASN gitu ya, calon ASN, CPNS maupun P3K yang mengundurkan diri gitu ya, atau misalnya kedepannya gimana sih nih gitu ya, supaya himbauannya supaya ya tadi kalau ingin bergabung gitu ya menjadi ASN ini seperti apa gitu ya, mungkin mangga ada pesan-pesan gitu supaya tidak terulang lagi nih seperti ini. Oke ya, Kang Teteh yang ada di mana saja barangkali seperti itu ya. Iya. Himbauan saya ya sebagai orang yang sudah hampir 20 tahun sebagai PNS. Yang pertama, sebelum Akang Teteh nanti melamar sebagai CPNS, yang pertama tetapkan dulu motivasi kita untuk apa kita melamar sebagai CPNS. Yang kedua, kita harus sudah yakin kalau misalkan yang kita pilih itu adalah pilihan kita. Jadi tidak akan lagi ada yang mundur kalau misalkan itu sudah pilihan kita, gitu ya. Jadi tadi gajinya sudah tahu kecil, tunjangan juga tidak seberapa, kemudian penempatannya sudah jelas, sudah ditentukan, maka kita harus sudah yakin kalau itu sudah pilihan kita. Jadi intinya mengabdi kepada negara dan masyarakat, itu inti yang pertama. Barangkali itu. Iya. Ajib Akang Teteh. Makasih banget nih, tuh pesan-pesannya catat ya Akang Teteh ya. Kalau udah maju nggak boleh mundur, kalau maju mundur cantik Mas Syahrini ya kan. Bu Hermin juga mangga Bu, barangkali ada pesan-pesan nih buat Akang Teteh. Ya, melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Egy tadi. Paling itu ya, sebelum kita ingin bergabung, Akang Teteh ingin bergabung dengan kepemerintahan, itu informasi sangat luas ya. Itu informasi sangat luas di internet, di mana-mana juga Akang Teteh bisa pelajari. Kayak gimana sih PNS itu, berapa sih penghasilannya, bagaimana cara kerjanya, apa sanksinya, kewajiban seperti apa, itu bisa dipelajari secara terbuka. Jadi pelajari dulu itu, kemudian tetapkan hati betul ingin jadi PNS atau tidak. Jadi jangan kayak seperti ada omongan dari orang tua misalkan, oh jadi PNS mah raos, nanti pensiunnya ada jaminan dan segalanya. Nah itu tidak, PNS sekarang dinamis ya Bu ya. Iya. Perubahannya itu sangat banyak sekarang. 2 tahun inilah. Iya. Kebijakan-kebijakannya juga banyak ya terkait dengan. Jadi kita tuh harus nggak dinamis. yang namanya PNS jangan kayak dulu
jadi PNS enak datang ke koran ke Baca koran. kantor baca koran gitu. Nggak kayak gitu lagi sekarang. Boleh dilihat, boleh disurvei. Kalau nggak percaya Betul. datang ke BKD. Bu Hermin saksi hidup. Itu kemudian ya tadi aturan-aturannya, penggajiannya itu juga sangat terbuka. Kemudian yang kedua yang tadi terkait non ASN, ini juga ke Akang Teteh juga. Akang Teteh yang sudah kami data, ini bocoran nih Bu informasinya, kita tuh ada 52.000 non ASN. Sementara ASN-nya 39.000. Kebayangkan banyak ya. Nah, apa yang sudah didata kemarin itu baru pendataan ya Akang Teteh. Jadi belum tentu menjadi P3K atau jadi PNS. Nah, kaitan dengan bagaimana kita ingin jadi PNS menjadi P3K hanya satu jalan masuknya itu melalui seleksi ya, Pak. Seleksi yang nanti akan dibuka oleh pusat, kita di daerah sebagai fasilitator. Kemudian yang ketiga, kalau Akang Teteh ingin menjadi salah satu P3K atau PNS, ini salah satu layanan kita Bu. Ini bocoran juga nih Akang Teteh. Jadi kami sedang membuat suatu produk untuk untuk nanti digunakan oleh Akang dan Teteh yang ingin mengikuti seleksi. Dalam hal ini kalau Akang Teteh tahu mah tryout lah gitu ya. Yang biasa mau masuk PTN misalkan yang saya belajar dulu ikutan tryout. Nah, nanti kami akan membangun itu. Tunggu tanggal mainnya ya. Pantengin terus nanti akan jadi edisi khusus. Pantengin terus IG-nya episode khusus ini nanti dan itu juga ada informasinya. Jadi kapan akan kita launching dan pada saat kita launching itu bisa digunakan oleh Akang Teteh yang ada di Pemprov Jabar. Bahkan secara nasional mungkin ini bisa jadi, saya kegeeran nih Bu. Kayaknya nasional juga akan banyak yang masuk ke situ karena belum ada nih Pak di Pemprov lain, baru di Jawa Barat sekarang. Terdepan kan, juara. Nah, jadi nanti produk Jabar ini Jabar juara. Program ini nanti kita akan sosialisasikan dan Akang Teteh juga bisa mencoba untuk yang ingin tahu bagaimana sih soal-soal PNS teh gitu ya, atau P3K teh nanti akan ada di situ. Itu mungkin. Oke, siap. Terima kasih. Ini dua narasumber yang sangat luar biasa. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng ya. Infonya juga banyak, termasuk yang terakhir tadi ini dari Bu Hermin ada bocoran terkait dengan tryout ya, untuk para calon ASN. Nanti kita kupas tuntas deh, ada episode khusus gitu ya, supaya nanti Akang Teteh yang tahu lebih lanjut tentang hal tersebut juga bisa mengetahui. Baik, mungkin sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Egy dan juga untuk Bu Hermin sebagai narasumber, dan juga tentunya untuk Akang Teteh yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di episode ini bisa memberikan tadi ya informasi dan juga motivasi gitu ya. Baik, Akang Teteh semua jangan lupa ya terus subscribe, like, komen dan follow sosmednya BKD Jabar. Ya, semuanya tuh mulai dari IG-nya, YouTube-nya, pokoknya semuanya di follow, jangan lupa. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Assalamualaikum.